Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anakku semuanya, hari ini kita memasuki pembelajaran tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Siap belajar hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar yang pertama, jajanan sehat dan tidak sehat. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar mengatasi masalah. Baik anak-anakku semuanya, jajanan sehat dan tidak sehat. Yuk kita cermati bersama-sama apa toh itu jajanan sehat dan tidak sehat. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Sebaliknya, jika warga tidak sehat, maka negara juga tidak akan berkembang dengan baik. Ya. Siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja ciri-ciri jajanan yang sehat dan yang tidak sehat? Yuk kita pelajari bersama-sama. Jajanan sehat. Jajanan sehat merupakan jajanan yang aman dari bahaya fisik, kimia, dan biologi. Ciri-ciri jajanan sehat yang pertama, aman dari bahaya fisik seperti bebas dari benda asing, debu, pasir, kuku, dan juga perhiasan. Ciri yang kedua, aman dari bahaya kimia yang meliputi tidak terlalu kenyal, warna makanan tidak mencolok, rasa tidak pahit atau getir. Yang ketiga, aman dari biologi. Misalnya, makanan terlihat bersih, kemasan tidak rusak, tidak basi. Tidak basi itu maksudnya bagaimana? Tidak berubah bentuk, rupa, bau, dan rasanya tidak menyimpang dari keadaan normal. Nah, itu adalah ciri-ciri makanan atau jajanan sehat. Nah, sekarang kita akan cari tahu bersama-sama jajanan tidak sehat. Jajanan tidak sehat ialah jajanan yang mengandung bahaya fisik, kimia, dan biologi. Ciri-cirinya apa ya anak-anakku semuanya? Ya, ciri-ciri jajanan yang tidak sehat. Ada 6. Yang pertama, warna makanan terlalu mencolok. Biasanya ada makanan yang warnanya misalnya merah, merahnya yang mencolok. Kenapa? Karena memakai warna pakaian, bukan memakai warna makanan. Kemudian rasanya sangat tajam, misalnya gurih atau ada rasa pahit saat dimakan. Ini karena apa? Ya biasanya ada micinnya atau ada pemanis buatan ya. Kemudian disimpan di tempat terbuka, berdebu atau banyak lalat. Ini biasanya jajanan yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kemudian dibungkus dengan kertas bekas atau koran. Nah, ini juga termasuk jajanan yang tidak sehat. Kemudian yang kelima, bentuk rupa terlalu kenyal, keras atau gosong. Ini juga termasuk jajanan yang tidak sehat. Yang keenam, memiliki bau yang menyimpang seperti bau asam, bau busuk ataupun bau tengik. Jadi kalau misalnya anak-anak mau jajanan harus yang sehat ya. Kalau misalnya ada yang termasuk ciri-ciri yang 6 tadi, maka anak-anak tidak usah membelinya. Dan kalau misalnya anak-anak membeli jajanan yang kemasan, maka dilihat tanggal kadaluarsanya biar nanti anak-anak tidak salah memilihnya. Kalau salah memilih maka nanti bahayanya di tubuh kita bisa sakitnya. Anak-anakku semuanya, lihat contoh jajanan sehat di bawah ini. Nah, macam-macam ya. Ada kue, ada lapis, kemudian ada pastel, ada lemper, kue apa itu ya?
kue sus, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh jajanan sehat. Kalau anak-anak mau jajan, maka jajanannya yang sehat seperti itu. Kemudian sekarang contoh jajanan yang tidak sehat itu langsung muncul. Nah, itu adalah makaroni. Makaroni yang digoreng dikasih telur kemudian pakai tepung. Ini kenapa kok tidak sehat ya? Karena bahan makanannya yang kurang bagus. Biasanya banyak micinnya. Kemudian ini anak-anak semuanya, biasanya ini anak-anakku familiar dengan ini. Ini adalah mie. Mie yang dimasak pakai air yang mendidih, kemudian dimasukkan lagi ke kantong plastiknya, kemudian dikasih bumbunya. Ini juga tidak sehat. Kenapa? Karena banyak mengandung pengawet, juga pewarnanya yang tajam. Kemudian ini anak-anakku semuanya, ini namanya milidi. Milidi ini juga termasuk makanan yang tidak baik. Kenapa? Karena ada bahan pengawetnya dan juga biasanya ada taburan bumbu yang bisa menyebabkan kita sakit perut. Kemudian ada juga ini adalah aromanis ya anak-anak semuanya. Biasanya ini dijajakan di sekolah-sekolah yang memang sekolahnya membolehkan jajan. Kemudian yang selanjutnya apa anak-anak? Ya ini adalah permen. Permen ini biasanya dibentuk dengan berbagai macam karakter. Ini juga tidak bagus. Kenapa? Karena ini mengandung bahan makanan atau bahan pemanis buatan. Jadi nanti rasanya pahit, kemudian lama-kelamaan kalau masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke perut, nanti perut kita jadi sakit. Nah, kemudian ini juga sosis gulung. Siapa yang suka dengan sosis gulung? Pasti anak-anakku semuanya suka ya. Ini adalah sosis gulung. Sosis gulung itu tidak makanan yang tidak sehat. Kenapa? Karena di situ banyak bahan makanan yang mengandung micin, yang gurih-gurih itu. Nah, kalau misalnya nggak dipakai micinnya, maka gurihnya hilang. Tapi nanti anak-anak tidak suka ya. Ini adalah contoh jajanan yang tidak sehat. Anak-anak tidak usah membeli ya, yang sehat saja banyak. Jangan membeli yang tidak sehat. Nah, baik anak-anakku semuanya, di sini ada sebuah cerita Siti demam. Kira-kira kenapa ya Siti kok demam? Nah, Siti kepanasan saat pulang. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas ya. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum obat dan minum air putih yang hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmasnya. Baik anak-anakku semuanya, amati kembali teks Siti demam di atas. Tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Menunjukkan masalah itu artinya ketika Siti kok bisa jadi sakit demam itu ada masalahnya. Kira-kira masalahnya apa ya? Nah, silakan nanti anak-anak tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Nah, kemudian tuliskan juga cara mengatasinya. Nah, ketika ada masalah, maka pasti ada cara mengatasinya ya. Selamat bekerja ya anak-anakku semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Oke, sekian dulu dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.